Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana Arif. Nomor induk mahasiswa 200222125. Ruang Administrasi Publik, Reguler 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel Islam dan iptek. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas final Al-Islam Kemuhammadiyaan 4. Iptek dalam perspektif Islam. Saat ini kemajuan teknologi sudah semakin pesat. Hal ini ditandai dengan revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0 yang membuat hidup semakin mudah. Bahkan hanya dalam satu genggaman saja, seiring dengan perkembangan teknologi, Islam harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin kesini semakin pesat perubahannya. Hal ini agar eksistensi Islam tetap ada di dunia yang semakin cepat teknologinya. Namun terdapat sebuah pertanyaan besar di mana dengan semakin pesat teknologi, mau tidak mau Islam harus mencari cara agar dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Islam dapat menjaga eksistensinya di era modern. Artikel ini diharapkan dapat berguna bagi para pengembang platform teknologi berbasis Islam guna membantu perkembangan Islam di era modern. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya teknologi telah menghasilkan berbagai inovasi dan mempermudah kegiatan manusia seperti jam, telepon genggam, televisi, kendaraan, dan sebagainya. Saat ini perkembangan teknologi khususnya di Indonesia sudah semakin pesat. Hal ini dikarenakan perkembangan pada revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0 yang membantu segala aspek kehidupan manusia pada era modern. Hal ini selaras dengan tujuan dan revolusi sosial 5.0, di mana untuk membuat kehidupan bermasyarakat berfokus pada manusia, di mana antara pengembangan teknologi dan revolusi dari bermasyarakat sudah dapat diraih dan masyarakat dapat mengikuti sebuah kehidupan yang memiliki kualitas hidup yang terbaik, di mana sangat aktif dan nyaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 dan sosial 5.0 mengalami perubahan yang sangat drastis, sementara agama sendiri mengalami perubahan yang relatif lambat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidakharmonisan antara ilmu pengetahuan dan agama, padahal hakikat ilmu sebenarnya ialah segala ilmu di dunia ini tidak boleh terpisah dari nilai Islam, dan ilmu tersebut baik merupakan ilmu yang terpuji atau ilmu yang terkeji. Untuk menuju perkembangan pada praktek dalam Islam, hal ini pertanyaan yang dilakukan yaitu evaluasi dan refleksi terhadap faktor-faktor yang menjadi kemunduran iptek dalam Islam. Pertama, salah satunya adalah karena kita jauh dari moral pengetahuan dan keislaman yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, faktor ini sebagai modal utama. Kedua, masyarakat harus menghilangkan pertentangan ideologis dan politik di antara sesama anak manusia dan berbagai bangsa dan negara. Ketiga, masyarakat harus mengembangkan tradisi berpikir bebas dan independen. Tradisi ini bisa memicu orang untuk mencari dan menggali informasi dalam rangka membentuk ilmu pengetahuan yang kita hendaki. Terakhir, masyarakat harus mengembangkan sistem pendidikan yang memperkuat pengetahuan dan manusia. Dengan cara ini, ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Islam tak hanya berguna bagi agama kita, tapi juga berguna bagi kemanusiaan. Perkembangan inilah yang akan membantu seluruh umat manusia agar bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih layak, dan juga dengan memperbaiki kualitas hidup, masyarakat dapat menikmati segala kemudahan hanya dalam satu genggaman. Dengan sosial 5.0 juga, kecerdasan buatan akan berkolaborasi dengan segala aspek kehidupan, yang dimana kecerdasan akan membantu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi baik dalam sisi sains, teknologi, dan sisi sosial humaniora. Sebagai segala permasalahan penelitian masih mencari jawaban atas segala semesta dengan problematika dapat dengan mudah terjawab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Perkembangan inilah yang dijadikan sebuah momentum dalam meningkatkan kualitas kompetensi pemanfaatan teknologi. Inilah yang harus diimbangi dengan kemampuan yang akan melahirkan
berbagai macam metode efisien yang tertata dengan baik. Pada dasarnya, Islam sangat menjunjung umatnya agar senantiasa menjadi orang yang berada baik dalam maupun di luar panggung mengenai iptek. Oleh karenanya, teknologi turut berkolaborasi dengan Islam satu sama lain yang akan berguna untuk seluruh umat, baik umat manusia maupun umat muslim itu sendiri. Di era modern, perkembangan teknologi akan semakin pesat dikarenakan majunya bidang ilmu teknologi yang lebih cepat selama 10 tahun ke belakang. Terlebih kecerdasan buatan dan kecerdasan bertambah yang dapat membuat sebuah robot semakin cerdas. Selain itu pula, sosial dan revolusi industri 4.0 juga turut mendorong pesatnya teknologi karena di masa manusia dituntut untuk beradaptasi. Adapun Al-Quran dan hadis terkait dengan iptek dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan padanya, dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan jannah. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, dan sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi. Sampai ikan yang ada di tengah lautan pun memintakan ampun untuknya. Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu atau seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3641, At-Tirmizi nomor 2683, dan insatnya hasan. Adapun surah mengenai tentang iptek itu surah Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyaral jinni wal insi in istata'tum tanfuzu min aqwaris samawati wal arda fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Yang artinya, hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya melainkan dengan kekuatan Allah. Sebagai yang terakhir, ayat tersebut berisi anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang pengetahuan dan teknologi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya sampai menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi. Namun Al-Quran memberi peringatan agar manusia bersifat realistik, sebab betapa baiknya rencana, namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan, maka sia-sia akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dalam ayat itu dengan istilah-istilah sultan, yang menurut salah satu pendapat berarti kekuatan yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penguasaan di bidang ilmu dan teknologi, jangan harapkan manusia memperoleh keinginannya untuk menjelajahi luar angkasa. Oleh karena itu, manusia ditantang, dianjurkan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah yang sempat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.